Jualannya tahu ora? Ya boleh 5.000. Tak RM5 lo. Saya bayar dengan ringgit Malaysia, ternyata penjual ikannya mau. Bahkan ibunya sampai bingung ini uang dari mana. Dan beliau tengok terus, katanya bagus. Tapi beliau menggunakan bahasa Jawa, jadi Bang Toha terjemahkan. Arab sih ya. Duit teko ndi? Arab. Mosok teko Arab, delok le. Lagi tulisannya wae Arab. Tulisannya Arab. Sampai dikira duit dari Arab, padahal ini ringgit Malaysia. Ibunya belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semalam Bang Toha dapat super tank dari sahabat dari Malaysia, yang dimana kali ini Bang Toha belanjakan kue muih dan juga buah pisang untuk saya sedekahkan kepada pekerja yang ada di kampungnya Bang Toha yang tengah memperbaiki sekolahan madrasah. Jadi super tanknya itu sekitar 15 ringgit, kalau dirupiahkan ya hampir 60.000 rupiah lah. Jadi buat teman-teman, buat sahabat-sahabat dari Malaysia, terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan kalian menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Dan di sini kue muihnya harganya 2.000-an atau sekitar 50 sen. Jadi cukup dapat lumayan banyak lah sahabatku semua. Tadi Bang Toha beli pisang 15.000 rupiah. Kalau untuk pisang di sini memang harganya cukup murah. Yang dimana misal kata kita punya uang 20.000 itu dapat 2 tandan. Tadi Bang Toha 15.000 dapat 2 tandan dan matang-matang. Dan sisanya masih sekitar 45.000 rupiah. Bang Toha belikan kue muih. Alhamdulillah. Jadi siapa yang bagi gift super tank Bang Toha, memang senantiasa Bang Toha biasanya akan bagikan kepada orang-orang sekitar yang memerlukan. Dan seperti ini suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Yang dimana pasar tradisional di sini memang benar-benar vibe-nya macam pasar era tahun 80-an 70-an. Dan pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha memang dari dulu memang macam ini sahabatku semua. Dan alhamdulillah dapat 2 kantong plastik kue muih dan juga buah pisang. Buah pisangnya 2 tandan. Untuk jajannya 1 plastik 45.000 rupiah. Bang Toha akan bagikan kepada pekerja yang tengah memperbaiki sekolah madrasah. Dan kali ini Bang Toha juga mau berbagi TOS. Jadi kue muihnya sudah, pisangnya sudah, Bang Toha tinggal menambahkan TOS-nya dan juga rokok. Bang Toha belikan 2 kotak. Kalau di Indonesia, sahabatku semua, guru-guru ngaji di kampung itu tidak dapat gajian macam di Malaysia. Kalau di Malaysia kan guru-guru ngaji kan dapat uang ya, atau gajian daripada kerajaan Malaysia. Tapi kalau di sini itu berbeda sahabatku semua. Harusnya sih para guru-guru ngaji di kampung mendapat gajian juga. Sebab beliau sudah mengajar, bahkan meluangkan waktunya sore-sore atau petang-petang untuk bisa mendidik anak-anak di kampung biar pandai mengaji. Tapi kalau di sini tidak ada upahnya sahabatku semua, atau tidak dapat gajian daripada pemerintah. Dan inilah sekolah madrasah yang tengah diperbaiki. Dan biasanya sekolah ini masuknya itu pukul 3 petang atau pukul 4 petang ya kalau waktu Malaysia. Karena bocor atapnya, jadi dibongkar. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman yang kemarin berbagi super tank. Bang Toha sudah bagikan atau sedekahkan kepada para pekerja yang tengah memperbaiki sekolahan madrasah yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan petangnya kali ini Bang Toha jalan-jalan ke kampung nelayan, yang dimana mau membeli ikan. Sebab kemarin Bang Toha beli ikan 150.000 rupiah, itu tak cukup. Dan kali ini mau beli lagi untuk dibagikan kepada jiran-jiran. Alhamdulillah jualan TOS-nya Bang Toha laris manis, sehingga kali ini mau bersedekah ikan salai.
Usaha jualan es teh yang Bang Toha jalani, dulunya Bang Toha masih berada di Malaysia. Tapi istri yang melakukan usaha itu semua, sahabatku semua. Yang dimana dari merebus teh, jualan, yang awalnya memang lakunya tidak seperti sekarang. Yang dulu biasanya 1 tong baru habis 1 hari. Tapi kini alhamdulillah bisa 5 tong, bisa 6 tong 1 hari. Dan kali ini mau berbelanja ikan untuk kita bagikan kepada jiran-jiran sebelah. Dan semoga ini juga menjadi amal kebaikan kita bersama, sahabatku semua. Kalau petang-petang macam ini memang tidak banyak pilihan, dan ini ibunya pun jualannya juga mau habis. Dan ini semua disuruh untuk membeli Rp50.000 atau setara 13 ringgit. Ini pun istri masih menawar lagi supaya dapat harga murah. Karena di sini merupakan salah satu kampung nelayan besar, sehingga untuk harga ikan sale atau ikan fresh di sini sangat murah, sahabatku semua. Dan ternyata semuanya disuruh membeli Rp45.000. Dan penjualnya saya coba kasih ringgit, ternyata dia itu mau. Tapi makcik ini tak tahu kalau ini uang ringgit Malaysia. Dan kira-kira responnya bagaimana? Makciknya ini memakai bahasa Jawa, sahabatku semua. Nanti Bang Toha akan coba terjemahkan. Gelem iki? Tak ijolno iki. Oh, gelem tak ra? Iki gelem? Gelem, ojo ana ta ora oleh. Ya ora 5.000. Tak Rp5 ae lho. Arab sih ya. Duit teko ndi? Arab. Mosok teko Arab, delok le. Lagi tulisannya wae Arab. Tulisannya Arab. Iku selar. Iku mbok ijol untuk 20.000, Bu. Ke Malaysia sih. Iya, teko Malaysia mbok ijol untuk 20.000 kuwi. Antara. Lho tenan lho sak. Anak aku lho tak singgah. Iya, sak ringgit 4.000. Singgahane lho. Iya, ngena singgano. Dapat uang ringgit Malaysia, makciknya begitu sangat bahagia, bahkan ditengok terus, dan beliau mau simpan elok-elok, katanya tidak mau ditukar, mau buat kenang-kenangan, mau diisikan di dompetnya. Jadi beliau awalnya tidak tahu, dikira uang tersebut mata uang negara Arab, sebab ringgit Malaysia kan ada tulisannya Arab, sehingga mengiranya uang Arab. Setelah dilihat-lihat ada tulisan Bank Malaysia, makcik baru paham. Padahal tadi saya gurau nak beli dengan uang ringgit Malaysia, tapi ternyata makciknya juga mau. Walaupun beliau tidak tahu nominal nilainya berapa, katanya uangnya cantik. Sebab di sini jarang sekali sahabatku semua yang tahu akan mata uang ringgit Malaysia, sehingga bila lihat ringgit Malaysia mereka begitu amat sangat kagum. Dan inilah perbelanjaan hari ini, sahabatku semua. Rp45.000 atau setara 13 ringgit dapat 1 kantong plastik ikan sale. Ada kepala manyung, ada ikan tongkol sale, campur-campur lah sahabatku semua. Dan nanti Bang Toha mau bagikan kepada jiran-jiran sebelah. Selesai beli ikan, kini Bang Toha jalan-jalan di perkampungan nelayan. Yang dimana biasanya sore-sore seperti ini di perkampungan nelayan ini banyak yang jualan makanan. Ada yang jualan pentolan, ada yang jualan es tebu, ada yang jualan apalagi ini, es cendol, Masya Allah. Semuanya serba lengkap. Ada yang jualan tahu goreng. Seperti inilah sahabatku semua nuansa perkampungan nelayan ketika sore hari. Dan biasanya di sini juga ada rujak. Untuk rujak di sini ya kurang lebih sama seperti di Malaysia. Sebab kita kan negara bertetangga, sehingga bab soal makanan hampir sama. Cuma untuk rujak di sini itu lebih pedas, tapi tidak memakai kacang ya. Kalau di Malaysia kan biasanya rata-rata rujak memakai sambal kacang. Terus ada kecapnya manis yang agak pekat, tapi kalau di sini kecap manisnya kurang. Di sini lebih menggunakan sambal petis, atau kurang lebih kalau di Malaysia macam sambal budu lah sahabatku semua. Mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, coba kalau makan rujak pakai sambal budu pasti lebih mantap. Kalau di Malaysia petis ada nggak sih sahabatku semua? Tapi nampaknya saya pernah lihat loh petis udang. Rasanya sama sih Indonesia dan Malaysia.
bab soal petis. Bawa uang 15 ringgit jadi tinggal 10 ringgit. Dan 10 ringgit ini insya Allah nanti Bang Toha juga akan belanjakan ke tempat-tempat lain yang dimana kira-kira orang di sini tahu ringgit Malaysia atau tidak. Sebab tadinya makcik pun juga awalnya tidak tahu bahwa mata uang tersebut adalah mata uang ringgit Malaysia. Kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada taman laut macam di Malaysia sahabatku semua, yang dimana waktu Bang Toha masih berada di Malaysia, biasanya saat petang-petang Bang Toha itu berada di taman laut sama Mas Randy, jalan-jalan, cari makan, cari kerupuk lekor, cari sup tulang, sup daging. Tapi kalau di sini, misal kata kita mau lepak-lepak, mau nyantai-nyantai, cukup pergi ke tepi laut sambil makan rujak. Untuk harga rujak di sini Rp5.000 satu porsinya, atau sekitar Rp1.20. Ini rujak petis. Dan di sini Bang Toha juga pesan bubur petis. Bubur petis ya kurang lebih mirip seperti budu sahabatku semua. Ibunya tadi saya bagi uang Rp5 terkejut. Katanya ini uang Arab. Sebab mata uang Malaysia kan ada tulisannya Arab. Jadi dikira orang di sini itu menganggapnya itu uang Arab, bukan uang Malaysia. Kemudian setelah dibaca-baca akhirnya tahu, oh ternyata ini uang Malaysia. Dan saya kasih Rp5, Masya Allah, bahagianya senang luar biasa. Tapi tadi istri saya tanya, uang Rp5 jadi kamu kasihkan? Dek, nggak apa-apa ya uang Rp5 saya kasihkan. Tapi tadi kamu hampir marah-marah? Enggak. Katanya mau buat kenang-kenangan sahabatku semua. Karena beliau tidak pernah melihat mata uang ringgit Malaysia dan baru kali pertama saya bagi Rp5 Malaysia. Kalau ditukarkan rupiah sekitar Rp25.000. Karena sekarang ringgit tengah naik. Dan kali ini Bang Toha bersama istri makan rujak. Untuk rujak di sini ya kurang lebih macam rujak di Malaysia juga lah. Cuman kalau di sini ada dua pilihan, rujak petis dan juga rujak gula. Kalau rujak petis itu macam apa ya? Rasanya itu macam gula. Dan ada juga bubur petis. Ini agak gelap ya karena menjelang maghrib. Jom jemput makan semuanya. Selesai lepak-lepak, Bang Toha singgah ke surau untuk sholat maghrib. Di sini ada mobil yang dimana macam seperti di Malaysia, mobil dibuat untuk jualan. Nampaknya abangnya ini penjual es teler atau kurang lebih hampir mirip sama seperti es ABC sahabatku semua. Dan akhirnya sampai rumah kita orang bagi-bagi ikan sikit-sikit kepada jiran-jiran sebelah yang hari Jumat kemarin belum mendapatkan ikan. Karena jirannya Bang Toha juga cukup lumayan banyak. Dan terima kasih untuk support dan dukungannya buat teman-teman. Dan semoga ini menjadi ladang amal kebaikan kita bersama. Dan kali ini Bang Toha beli ikan Rp45.000 ya, atau setara 14 ringgitan atau 13 ringgitan. Tapi sudah dapat cukup lumayan banyak. Bahkan penjualnya tadi dikasih ringgit juga mau mintanya 10 ringgit, tapi Bang Toha kasih 5 ringgit. Dan 10 ringgit ini nanti Bang Toha mau kasihkan kepada penjual yang lain. Jadi nanti Bang Toha akan ronda-ronda kampung untuk beli sesuatu sahabatku semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mensupport Bang Toha. Dan di Indonesia sahabatku semua, penjual keliling macam ini itu masih ada. Dan ini masnya daripada Jawa Barat, kemudian jualan di Jawa Tengah. Jawa Barat untuk menuju ke Jawa Tengah ini memerlukan waktu sekitar hampir 12 jam. Dan beliau jualan batu lesung, atau kalau di Malaysia disebut apa ya? Saya sampai lupa. Kalau di sini disebut batu lesung untuk buat sambal ataupun untuk tumbuk rempah-rempah. Dan di sini Bang Toha mencoba untuk mengangkat batu lesungnya. Ternyata ini berat sahabatku semua, yang dimana bapaknya ini
jualan secara keliling jalan kaki dari kampung satu ke kampung lainnya. Dan ini jualannya abangnya katanya dari pukul 7 pagi dan sekarang sudah pukul 9 pagi. Jadi sudah 2 jam berjalan kaki. Tapi hal ini biasa di Indonesia sahabat semua, penjual lesung batu keliling. Tapi kalau di Malaysia sudah nggak ada sahabat semua jualan macam ini secara keliling. Tapi kalau di sini masih ada. Ini sangat berat loh, karena ini kan batu. Oh iya, kalau di Malaysia disebut penumbuk. Sehat selalu para pejuang keluarga. Dan Bang Toha beli satu, harganya itu Rp20.000. Dan bapaknya melanjutkan perjalanan lagi untuk jualan secara keliling. Sehat-sehat selalu pejuang keluarga. Masya Allah, begitu luar biasa. Yang dimana memikul beban berat untuk bisa menafkahi anak istri dari kampung ke kampung lainnya. Sesusah-susahnya orang Malaysia, ketika saya berada di sana, tidak ada yang istilahnya susah, sangat susah teruk, sangat tak ada sahabatku semua. Apalagi jualan keliling berjalan kaki itu nggak ada. Dan biasanya kalau jualan rata-rata menggunakan mobil. Tapi kalau di Indonesia, orang jualan dipikul sampai jalan kaki berkilo-kilo itu masih normal dan menjadi hal biasa di Indonesia. Ya karena mau nggak mau harus melakukan pekerjaan yang seberat itu sahabatku semua. Karena di sini lapangan pekerjaan pun juga agak susah. Daripada tidak bekerja, ya lebih baik jualan. Meskipun jualannya harus berjalan kaki berkilo-kilo, membawa beban yang amat begitu sangat berat. Sebenarnya kalau orang Indonesia malas itu nggak ada sahabat semua. Cuma kadang-kadang sistem di negara kita ini yang mungkin perlu diperbaiki. Kalau di negara tetangga, guru-guru yang ajar mengaji anak-anak di kampung itu mendapat bayaran setiap bulannya. Jadi setiap guru atau kiai di Malaysia di kampung-kampung itu dapat bayaran daripada pemerintah. Jadi menghargai jasa-jasa guru. Sedangkan di sini kadang-kadang saya heran. Padahal Indonesia ini negara yang kaya raya dari sumber daya alam yang begitu sangat melimpah, tapi menjadi seorang profesi guru kadang-kadang itu dipandang rendah. Dengan kadang-kadang digaji yang tidak sesuai, terus kemudian upahnya juga amat paling terendah di Asia Tenggara. Kalau negara kita ingin maju, seharusnya kesejahteraan para guru juga diperhatikan sehingga nanti melahirkan generasi yang dimana membangun negara dan bangsa. Jadi mempunyai fondasi yang sangat kokoh atau kuat. Tapi di sisi lain, Indonesia yang dimana merupakan salah satu negara yang kaya raya, sumber daya alam melimpah, masa iya sih nggak mampu membayar atau memberikan gaji para guru-guru yang ada di kampung-kampung, guru-guru mengaji. Di sini memang berbeda jauh sahabat semua dengan di negara tetangga, yang dimana guru-guru mengaji di negara tetangga ini lebih dihargai ya. Tapi kalau di sini jangankan upah, bantuan daripada pemerintah untuk penghargaan guru mengaji itu nggak ada ya. Memang beda jauh dengan di Malaysia. Ini bukan istilahnya membanding-bandingkan sahabat semua, tetapi harusnya mungkin ya kan, mungkin sesuatu positif dari negara tetangga kita perlu kita contohi, yang dimana menghargai jasa-jasa para guru. Harapan saya semoga suatu saat nanti kesejahteraan guru di Indonesia itu juga diperhatikan, termasuk guru-guru mengaji, guru-guru yang mengajar ngaji anak-anak di kampung juga perlu menjadi perhatian. Karena dari para guru-guru di kampung terlahirlah anak-anak yang punya adab sopan santun, berakhlak, yang pandai-pandai mengaji. Tapi sayang satu, kesejahteraan guru mengaji di kampung itu kurang diperhatikan sahabat semua. Jadi berbeda dengan di Malaysia, yang dimana
Kalau di Malaysia kan kemarin juga sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial bab soal imam sholat tarawih di Malaysia itu mendapat gaji yang cukup lumayan. Itu juga menjadi perbincangan hangat antara media Indonesia dan juga netizen di Indonesia. Sampai-sampai kenapa Indonesia nggak bisa mencontoh Malaysia, nggak bisa seperti Malaysia yang dimana selalu menghargai, mensejahterakan para guru. Tapi di sini beda cerita, sahabatku semua. Dan kalau murid-murid cerdas, murid-murid pintar, nantinya kan negara kita kan akan semakin menjadi salah satu negara yang punya fondasi kuat untuk menuju maju ke hadapan. Tapi kalau kesejahteraan guru tidak diperhatikan, mustahil kita akan menjadi negara yang maju. Itu menurut pandangan saya sih. Dan kadang-kadang saya itu sedih sangat melihat keadaan di Indonesia yang dimana masih ramai orang yang berjuang mati-matian hanya demi untuk bertahan hidup. Contohnya tadi, masnya daripada Jawa Barat sampai datang ke Jawa Tengah hanya demi bisa bertahan hidup, bisa menafkahi anak istrinya, bawa batu yang begitu sangat berat dijual dengan secara keliling. Padahal Indonesia ini negara tambang, tambang batu, tambang timah, tambang nikel, tambang pasir, tambang segalanya. Tapi masih ada warganya justru yang jualan batu secara keliling. Miris kadang-kadang melihatnya. Bahkan saya sampai heran. Setelah saya meninggalkan Indonesia berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, kemudian pulang ke tanah air, perubahan itu ada, tapi cuma sedikit saja. Jadi kalau dipikir-pikir dari segi fasilitas jalan raya, dari segi hal-hal mendasar, kita ini belum siap untuk mengatasinya, sahabatku semua. Ini fakta sih, tapi kadang-kadang fakta seperti ini sulit untuk diterima. Belasan tahun saya di negara tetangga di Malaysia, yang dimana dari hal-hal mendasar di Malaysia begitu sangat diperhatikan. Kalau di sini misal kata warga dilarang membuang sampah sembarangan, tapi di satu sisi pemerintahnya tidak memberikan solusi. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Sedangkan kalau di negara tetangga, di kampung-kampung seperti ini, warganya itu dikasih tempat sampah yang besar-besar. Dan setiap paginya itu ada lori sampah yang memungut sampah tersebut ya, atau memanggil atau mengambil sampah tersebut. Jadi enak, suasana kampungnya itu bersih, rapi. Tapi di satu sisi pemerintahnya juga memberikan solusi, beda dengan di kita. Jadi kalau mau maju, cobalah hal-hal yang mendasar perlu diperhatikan. Contohi negara tetangga kita Malaysia. Negaranya itu rapi, bersih. Tapi di satu sisi pemerintahnya juga memberikan solusi. Warganya tertib. Tertib, tidak membuang sampah sembarangan karena sudah disediakan tong sampah. Tapi di sini saya sering melihat larangan-larangan jangan membuang sampah sembarangan. Di satu sisi tempat sampahnya itu nggak ada. Bahkan kadang-kadang tempat sampah sampai jelek, sangat tak diganti-ganti. Kadang-kadang saya melihatnya itu ya Allah ya Robbi. Ini kalau dilihat orang luar, ya kan, apakah nggak malu? Tempat sampah sampai jelek, transportasi sampah sampai istilahnya apa ya, sudah tua juga tidak diganti. Tapi di satu sisi kita selalu mengaku negara kaya raya. Masa iya negara kaya raya sampai seperti itu transportasi sampahnya? Itu baru hal mendasar. Belum lagi nanti kalau berbicara lebar panjang lagi, kita ini memang perlu ada pembenahan. Dan harapan saya semoga kita ini juga bisa bersaing dengan negara-negara tetangga lainnya, biar kita nggak tertinggal amat-amat jauh. Sebab dari fasilitas mendasar kita ini sudah tertinggal jauh. Fasilitas jalan raya di kampung kita juga tertinggal. Fasilitas tentang pengelolaan sampah kita juga tertinggal. Nanti pasti ada yang berkomentar, lalu kamu cuma ngomong doang.
Setidaknya saya bersuara, siapa tahu ini didengar dan ada perubahan. Begitu sahabat semua. Jadi ini bukan tentang membanding-bandingkan, tapi kita juga harus perlu belajar dari negara tetangga sesuatu yang positif. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel tentang seputar kehidupan di kampung Indonesia dan pengalaman saya merantau di Malaysia. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.